yang sudah kau lakukan? Mengapa ini bisa terjadi? Aku sudah berhati-hati mengendarai motor dengan laju normal. Tidak balap. Aku tidak balap. Aku memperhatikan kendaraan lain yang melalang. Tapi mengapa bisa aku tak melihatnya? Apakah aku melamun? Tidak. Aku tak melamun. Tapi entahlah. Mungkin aku melamun. Aku tak ingat. Ah, sial. Benar-benar sial. Bagaimana kalau Tuan dan Nyonya mulai mencarinya? Bagaimana kalau ada yang melihat melakukannya? Tuan dan Nyonya akan membuat pengumuman dan menyebarkannya ke media sosial, lengkap dengan fotoku, nama sekolahku, bahkan alamatku. Netizen akan memujaku, menyebarkan fotoku, foto sekolahku, foto ibu, bapak, kawan-kawanku, semuanya. Habislah aku. Habis. Aduh, bagaimana ini? Apa yang harus aku lakukan? Tenang. Tenang, Aminah, tenang. Iya, aku harus tenang. Tarik nafas. Hembuskan. Tarik nafas. Hembuskan. Aku tak sengaja bukannya. Sungguh, aku tak sengaja. Kalian percaya aku kan? Kalian harus percaya padaku. Tuan dan Nyonya juga harus percaya padaku. Aku tak pernah berbuat kejahatan. Aku orang baik. Tanya saja kawan-kawanku. Tanya saja ibu dan bapakku. Tapi mengapa ini bisa terjadi padaku? Mengapa? Atau kalian juga pernah mengalaminya? Apa yang kalian lakukan ketika itu? Nah, kalian tak bisa jawab pertanyaanku. Kalian sedang melakukanku, tak bisa memikirkan hal lain. Kalian sedang melakukan tugas kalian. Mina, apa yang kau lakukan? Kau bisa mati karena membengkak wajahmu seperti itu. Tidakkah cukup untuk mengusir kementerian hari ini? Atau kau mau mati seperti... Tolonglah aku. Tolonglah aku. Kalian harus menolongku. Pada siapa lagi aku harus meminta pertolongan? Pada siapa? Aku benar-benar tak sengaja. Aku tak melihatnya. Tiba-tiba dia ada di sana. Aku baru saja pulang setelah mengerjakan tugas dengan kawan-kawan. Kami mengerjakan tugas, ngobrol, makan, dan pulang. Aku makan sambil melihat telepon seluler. Dan makananku tidak habis, tersisa. Apakah ini penutupku? Jangan-jangan dia adalah jelmaan yang baru dari lain, pengawal setir padi Senyang Seri dalam Surela Galigo. Aku pernah dengar kisah itu, kisah masa lampau yang mengajarkan kita untuk menghargai bahan pangan. Apakah ini hukuman untukku karena aku tak menghargai makanan? Ya, pasti hukuman untukku. Ini hukuman atas perbuatanku yang sering tidak menghabiskan makanan. Akhirnya dibuang. Padahal banyak orang yang butuh makanan. Hukuman untuk orang yang menyiapkan makanan. Aku tidak menghargai makanan. Aku tidak memberi makan kepada orang yang membutuhkan, malah membuangnya. Keterlaluan. Ya, keterlaluan, Mina. Apakah kau jelma ingin meluk relai? Apakah kau jelma ingin meluk relai? Jawab pertanyaanku. Jawab. Jangan saja jawab.
Mengapa kau diam saja? Mengapa? Bantulah aku. Benar dugaanku. Dia pergi 3 warna. Dia bernomor 3 warna. Dia mau palau. Tidak, dia bukan main palau. Ini bukan hukuman. Dia tidak menjawab pertanyaanku karena sudah mati. Dia bukan jelmaan sampai siapa. Dia bukan jelmaan yang palau kerelai. Bukan pengawal di padi Singasari. Itu mitos yang bernilai kearifan, agar kita belajar untuk menghargai bahan pangan yang telah ada sejak dahulu, yang telah menghibur kita. Aku memang salah karena menghargai bahan pangan, tapi ini bukan hukuman. Aku akan belajar untuk menghargai bahan pangan. Nah, ini yang bukan. Jadi dia telah dipelihara oleh orang-orang Mesir sejak tahun 4009 Masehi. Dia dianggap sebagai jelmaan di Bastet, bahkan diperlakukan layaknya manusia. Siapapun yang membunuhnya akan mendapat balasan dibunuh juga. Belum selesai penjelasannya. Peristiwa Mesir kuno inilah yang disebut-sebut sebagai penyebab munculnya mitos mengubur yang tertabrak dapat mencegah manusia. Aku tahu sekarang. Aku akan menguburnya. Ya, aku akan menguburnya. Tapi bagaimana kalau Tuan dan Nyonya tidak terima dan menuntutku, menyeretku ke polisi dan memenjarakanku? Ya Tuhan, ini sungguh mengerikan. Aku tak sanggup lagi dengan semuanya. Ini membuatku tertekan. Ya Tuhan, apa yang sudah terjadi? Hiduplah kembali. Aku mohon, hiduplah kembali. Aku tak sanggup menghadapi semuanya. Hiduplah kembali. Maafkanlah aku. Maafkan aku. Aku harus menyelesaikan ini sebelum ibu dan bapak pulang. Mereka tak boleh tahu kejadian ini. Tak boleh. Aku harus menyelesaikan ini sendiri. Tidak, penonton tak bisa membantuku. Mereka sibuk menyelesaikan ini. Mereka sibuk mereka kita. Kita yang sering bantu. Ayolah. Di sana, ku rasa bahagia. Siapa itu? Seperti yang dia datang. Jangan-jangan Tuan Nyonya telah tahu bahwa dia mati dan tahu akulah penyebabnya. Tuan dan Nyonya datang ke sini untuk membunuhku. Bisa jadi yang datang adalah orang suruhan Tuan. Ya, menunggu. Astaga, ini mengerikan.
Jangan tangkap aku. Aku mohon, jangan tangkap aku. Aku masih ingin hidup. Aku tak sengaja menabraknya. Coba dia udah ada di sana. Aku mohon jangan tangkap aku. Aku mohon jangan tangkap aku. Aku tak sengaja. Aku masih ingin hidup. Aku akan berhati-hati. Aku tidak sengaja. Demi Tuhan, aku tidak sengaja. Apa yang harus aku lakukan agar kau mau maafkanku? Katakan saja, aku akan lakukan. Tidak, aku tak sengaja. Aku tak sengaja. Tak ada niat untuk menabraknya. Ini murni ketidaksengajaan. Ketidaksengajaan patut dimaafkan. Aku mengakui aku lalai. Aku akan bertanggung jawab atas kekayaan. Aku akan menguburnya. Ya, aku akan menguburnya. Aku akan datang ke tuan dan nyonyanya. Aku akan ceritakan semuanya. Jujur lebih baik.